Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak cek absensi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Romi, Pak. Hadir semua ya? Ya. Oke. Wi, katanya. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang halal dan haram ya. Pernah tidak kalian melihat makanan yang kelihatannya enak, tapi ternyata tidak boleh memakannya? Menurut kalian mengapa sih kita tidak boleh sembarangan memakannya? Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, siapa? Aku, Pak. Itu kan Islam ya kan sudah mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal. Ya. Namun kita harus menghindari yang haramnya juga. Berarti kan kita harus memilih antara makanan yang halal sama yang haram. Kayak gitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Islam mengajarkan kita untuk memilih yang halal dan menghindari yang haram, agar hidup kita berkah dan terhindar dari larangan Allah. Bapak nanti akan membagikan kelompok ya. Tapi sebelum itu Bapak akan menjelaskan materi. Ya, yang pertama pengertian halal dan haram. Halal secara bahasa yakni diperbolehkan atau diizinkan. Dalam syariat Islam, halal yakni segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi, digunakan, dan dilakukan. Berikutnya haram. Cara bahasa haram yakni dilarang. Dalam syariat Islam, haram adalah segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melanggarnya, ia akan mendapatkan dosa. Ya. Selanjutnya ada kategori halal dan haram. Halal, zatnya atau lizati. Contohnya yakni ada daging babi, ayam, ikan yang disembelih secara syar'i. Ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Halal cara memperolehannya atau lihoirihi. Contohnya membeli dengan uang halal, berdagang dengan jujur. Selanjutnya halal prosesnya. Contoh dimasak dan disimpan tanpa tercampur barang haram. Selanjutnya ada haram. Haram zatnya, contoh bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, karena walaupun sudah bangkai itu masih bisa dimakan ya. Selanjutnya ada darah, babi, hammer, dan hewan buas bertaring. Haram sebab lain, contoh nasi dari hasil mencuri, minum dari segelas bekas, gelas yang tercampur oleh hammer. Selanjutnya ada hikmah mengonsumsi halal. Yang pertama menyehatkan fisik. Dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka badan kita akan sehat, akan kuat ya. Yang kedua menenangkan jiwa. Yang terakhir membawa keberkahan rezeki. Kita makan makanan yang halal itu bisa membawa rezeki, baik itu untuk kesehatan maupun apapun itu. Yang terakhir akibat melakukan yang haram. Yang pertama pasti mendapatkan dosa ya. Ya. Yang kedua merusak fisik atau akal. Itu bisa disebabkan oleh hammer. Yang ketiga menghilangkan keberkahan. Sesuatu yang haram itu tidak baik dan tidak berkah. Yang terakhir mendorong perilaku negatif. Ya,
Setelah Bapak menjelaskan penjelasan ini, Bapak akan membagikan lembar diskusi ya. Baik, Pak. Go, Romi. Romansa. Oke, Bapak kasih waktu 1 menit. Udah selesai? Oke. Untuk kelompok 2 bisa mempresentasikannya. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Banyak produk makanan dan minuman sekarang mencantumkan label halal karena beberapa alasan penting. Yang pertama, memberi kepastian bagi konsumen muslim. Yang kedua, mencegah keraguan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pada produsen. Yang keempat, memanfaatkan ekonomi dan daya saing. Dan yang kelima adalah perlindungan konsumen. Kalau untuk kita sebagai konsumen muslim, label halal itu penting karena menjadi panduan cepat dalam memilih produk yang aman secara syariat, tanpa harus meneliti sendiri semua bahan dan prosesnya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Beri aplaus ke kelompok 2. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari apa sih yang kita bisa terapkan tentang haram dan halal untuk sehari-hari, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Yaitu kita harus selektif memilih makanan dan minuman serta memastikan gizi kita halal. Ya, tentu ya. Allah sudah menyuruh kita untuk memilih barang yang halal dan terhindar dari barang yang haram. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai perilaku jujur amanah. Sekarang kita mau melanjutkan mengenai perilaku istiqomah. Tahukah kalian kenapa kita belajar mengenai perilaku amanah, jujur, dan istiqomah? Ada yang tahu? Oke, tujuannya supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari perilaku-perilaku tercela, dan supaya kita itu bisa hidup damai, hidupnya tentram dunia dan akhirat. Oke anak-anak, tahukah kalian apa itu perilaku jujur? Silahkan Mas Romi, apa itu jujur? Perilaku yang tidak berbohong. Oke, betul sekali. Jadi,
kita itu jujur adalah perilaku yang tidak berbohong. Good job, tepuk tangan buat Mas Romi. Oke, jadi jujur adalah tidak berbohong. Secara istilah itu tidak berbohong. Namun secara bahasa itu berasal dari sidik, yang artinya tidak bohong, hatinya lurus, dan jika berbicara fakta. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan amanah? Silakan Mbak Ariska, amanah itu apa? Oke, good job, tepuk tangan buat Mbak Ariska. Oke, amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi kita kalau diberikan kepercayaan kita tidak berbohong, dan ketika kita tidak menambah-nambahkan dan juga tidak mengurang-urangi apa yang disampaikan. Selanjutnya apa yang dimaksud istiqomah, Mbak Linda? Istiqomah itu adalah sikap teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam. Oke, good job. Beri tepuk tangan Mbak Linda. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan kuisis ya anak-anak. Jadi nanti yang bisa menjawab nanti Ibu kasih bintang ya. Kuis yang pertama Ibu kasih ini ya, kasih linknya kepada anak-anak. Tapi sebelumnya Ibu mau membagikan PPT terlebih dahulu kepada kalian. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu ya. Ibu kasih 2 menit. Apakah PPT-nya sudah terkirim? Sudah. Oke. Selanjutnya anak-anak Ibu kasih waktu 2 menit buat kalian membaca PPT tersebut. Yuk dimulai dari sekarang. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan link ya kepada anak-anak supaya kalian mengerjakan, oke? Oke. Bentar ya Ibu, grupnya namanya apa ya anak-anak? Grup IPA ya? Ya, oke. Ke anak-anak Ibu ini ya, ke mau ini apa namanya di itu bukan itu. Oke anak-anak, jadi silakan dilihat terlebih dahulu apa namanya linknya. Kalian bisa kerjakan ya, boleh dikerjakan anak-anak. Apakah sudah? Oke, Ibu lihat dulu ya, ini nilai-nilainya yang muncul. Ada Mbak Dewi mendapatkan nilai 90. Beri tepuk tangan. Good job. Oke, Mbak Dewi, Ibu kasih bintang 1 untuk Mbak Dewi karena 90. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, yang kedua itu ada Mbak Ina. Mbak Ina mendapatkan nilai 70. Ibu kasih bintang yang kecil supaya Mbak Ina bisa lebih lagi untuk belajarnya. Beri tepuk tangan buat Mbak Ina. Oke, selanjutnya Ibu mau kita membahas tadi ya tentang terkait kuisisnya, oke? Nah, kuisis ini berupa berupa box survei ya. Jadi tadi kalian udah kayak gini ya? Udah ya? Udah, oke. Sekarang tadi Ibu memberikan pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus bersifat istiqomah? Tadi Mbak Dewi, A. memberikan kebahagiaan dan ketenangan, B. menimbulkan kebencian. A atau B? A, Bu. Oke, good job, beri tepuk tangan. Oke anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Oke, kalau enggak Ibu memberikan apresiasi untuk hari ini karena kalian bisa mengerjakan kuis dengan sangat teliti dan fokus. Semoga dengan kuis yang Ibu berikan, dengan permainan yang Ibu berikan tadi dengan bintang, kalian bisa belajar lagi supaya bisa mendapatkan bintang lebih besar lagi. Oke? Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini berangkat semua kan ya? Berangkat dulu. Oke, baik, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela ya, yaitu hasad atau iri hati. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang pernah merasakan yang namanya iri hati? Yo, pernah nggak? Pernah? Oke, pernah ya. Nah, emang ya anak-anak ya, hampir semua orang itu pernah merasakan yang namanya iri hati ya. Namun, jangan biarkan perasaan itu tumbuh menjadi kebencian ya, karena itu termasuk perbuatan yang tercela. Oke. Nah, sebelum Ibu sampaikan materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hasad dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku hasad di lingkungan sekitar, dan peserta didik dapat mempraktikkan sikap positif untuk menghindari sifat hasad di lingkungan sekolah atau rumah. Oke, anak-anak silakan lihat ke depan dan perhatikan penjelasan Ibu ya dengan baik ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Ya, pengertian hasad ya. Jadi hasad atau iri hati adalah perasaan benci atau tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan karunia, rezeki atau kelebihan tertentu, sehingga timbul keinginan agar nikmat tersebut itu lenyap. Nah, dalil tentang hasad yang pertama itu ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 54 yang berbunyi, apakah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berbunyi, janganlah kalian saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Nah, selanjutnya penyebab hasad. Yang pertama itu karena rasa tidak puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua karena persaingan yang tidak sehat, dan yang terakhir kurangnya rasa bersyukur. Lanjutnya dampak negatif hasad ya. Dampak negatif hasad itu yang pertama adalah merusak hati dan pikiran, terus memutuskan silaturahmi, menghilangkan pahala kebaikan, dan mengundang permusuhan dan kebencian. Nah, untuk menghindari hasad, yang pertama itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah dimiliki. Lalu kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain, mendoakan kebaikan kepada orang yang telah berhasil, dan fokus memperbaiki diri ya, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, paham? Paham, Ibu. Oke, nah untuk mengetes ya, tadi kalian memperhatikan penjelasan Ibu atau tidak ya? Ibu mau tanya nih. Ya, coba yang bisa jawab angkat tangan ya. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan pengertian hasad? Oke, silakan Ina. Hasad itu perasaan benci atau tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan karunia, rezeki atau kelebihan tertentu, sehingga timbul keinginan agar nikmat tersebut lenyap. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Mbak Ina. Oke ya. Selanjutnya ya, coba ada yang bisa nyebutin nggak dampak negatif dari sifat hasad? Ayo, angkat tangan. Oke, Velira coba. Dampak dari hasad merusak hati dan pikiran, memutuskan silaturahmi dan mengundang permusuhan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Velira. Oke ya. Nah, selanjutnya Ibu mau nih salah satu dari kalian untuk memberikan contoh sikap hasad di lingkungan sekolah dan cara menghindarinya. Ada yang bisa? Yo. Saya, Bu. Oke, ayo. Ya, misal aku ini sama temanku karena dia mendapatkan juara kelas, dan untuk menghindarinya, aku sebagai temannya seharusnya mendoakan kebaikan sama temanku karena dia telah berhasil. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi kita tentang hasad hari ini adalah bahwa hasad adalah merupakan sifat tercela yang muncul karena iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain dan keinginan agar nikmat tersebut itu hilang darinya. Nah,
Sifat ini itu dapat merusak hati, memutus silaturahmi, serta menimbulkan dosa ya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari hasad dengan memperbanyak rasa syukur, berbaik sangka, dan mendoakan kebaikan bagi orang lain sehingga hati kita menjadi bersih dan hubungan sosial tetap harmonis. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada tugas rumah ya. Nah, tugasnya itu tuliskan minimal 3 contoh perilaku hasad yang pernah kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Boleh di rumah, di sekolah, atau dimanapun lah. Lalu jelaskan cara menghindarinya berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Begitu? Iya, Bu. Oke, nah kalau gitu, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Ya, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ya mengenai akhlak terpuji, yaitu tentang husnuzon. Sebelumnya anak-anak sudah tahu apa itu husnuzon? Ya, betul, berprasangka baik ya. Nah, pernah nggak kalian salah sangka sama teman atau orang lain tapi sangkaan itu salah atau keliru? Oh ya. Oke, silakan Mbak Diah. Saya pernah merasa bersalah karena menilai orang tersebut itu tanpa bukti dan saya belajar untuk lebih berpikir positif lagi. Gitu, Bu. Nah ya, itu ya Mbak Diah, pentingnya kita untuk berhusnuzon ya. Jadi sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus melihat dulu fakta dan buktinya yang sebenarnya. Kita lanjut ke materi ya. Yaitu materi kita itu tentang husnuzon ya, dengan tujuannya itu menjelaskan pengertian husnuzon dan kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk husnuzon itu apa saja ya. Yang pertama itu ada pengertian husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab atau husnu yang memiliki arti baik, sementara azan berarti prasangka. Dari kedua kata tersebut itu memiliki arti prasangka baik. Nah, secara istilah, husnuzon adalah sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau mampu melihat dari sisi positifnya. Nah, jadi husnuzon berarti tidak berbaik sangka atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk husnuzon. Yang pertama itu husnuzon kepada Allah, yaitu hukumnya wajib ya. Dan dengan husnuzon kepada Allah akan menenteramkan jiwa serta memantapkan keimanan manusia. Lalu ada husnuzon kepada sesama, yaitu kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas. Apalagi dasarnya hanya omongan atau isu yang disampaikan oleh orang-orang yang suka menfitnah, mengadu domba atau menggunjing ya. Lalu yang terakhir ada husnuzon kepada diri sendiri, yaitu kita perlu berhusnuzon kepada diri sendiri ya, bahwa kita harus mempunyai penilaian baik terhadap diri kita. Jika kita sadar bahwa kita memang belum baik, maka kita bisa memperbaiki sikap kita. Husnuzon juga bisa berwujud sikap percaya diri, yaitu bahwa kita bisa menjadi orang yang baik. Sikap husnuzon juga terhadap diri sendiri sangat penting karena tidak sedikit di antara manusia selalu bersangka jelek, insecure, terus menyalahkan diri sendiri, terus merasa tidak mampu.
Itu ya bentuk-bentuk husnuzon ya anak-anak. Selanjutnya ada ayat perintah untuk berprasangka baik, yaitu ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini ada penerapan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu selalu berprasangka baik kepada Allah SWT, yang kedua selalu bersyukur dan tidak menyesali keadaan yang terjadi, dan lain sebagainya ya anak-anak. Selanjutnya ada hikmahnya. Nah, setelah kita menerapkan husnuzon dalam kehidupan sehari itu ada hikmah ya. Ada hikmah dan keutamaan husnuzon, yaitu husnuzon akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnuzon pada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Iya, silakan. Mau bertanya ya, Bu, bagaimana kalau ada teman kita diam saja, tidak mau berbicara, apa kita itu harus husnuzon? Nah, ini ya, kita tetap harus berhusnuzon ya Mbak Fayumi, karena mungkin teman kita itu mungkin ada masalah atau banyak pikiran, capek ya. Jadi dengan kita berpikir positif atau berhusnuzon, kita tidak menambah beban pikiran orang lain. Begitu ya. Nah, sudah paham semua anak-anak? Paham, Ibu. Oke, paham. Oke, baik, di sini Ibu akan memberi kalian soal evaluasi ya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan ya dikerjakan. Kasih nama nggak, Bu? Ya, kasih nama sama kelas. Ada yang dibingungkan, Mbak Ina? Nggak ada, Bu. Oke, gitu ya. Bu, ini yang dalil tadi ya, Bu, yang Al-Hujurat. Ya, betul, Dwi. Udah semua? Udah, Bu. Oke, Ibu kumpulkan ya. Baik. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya ya, apa kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Mbak Dia. Ya, jadi husnuzon itu adalah berpikir positif kepada Allah dan kepada sesama. Dengan berhusnuzon kita percaya bahwa semua ketetapan Allah mengandung kebaikan dan kita menghindari menilai orang lain secara buruk atau buruk. Ya, betul ya Mbak Dia, terima kasih. Sebelumnya mungkin Ibu cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat tutur kata salah kata dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama, baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Mas Zulfan Rahma Pramuja. Terus yang kedua ada Mbak Dwi Sapitri Agustina. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya di sini Bapak akan mengulas sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang najis dan bagaimana cara mensucikannya ya.
kemarin kan kalian sudah belajar tentang najis, yaitu najis ada 3, ada najis mukhafafah, mughalladzah, sama mutawassithah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hadas dan pembagiannya dan cara mensucikan hadas itu bagaimana, seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih hadas itu? Belum Pak, tahu Belum Pak. ya, belum ada yang tahu ya. Oke. Hadas, mari kita baca bersama-sama. Hadas menurut bahasa Hadas menurut bahasa Bahasa adalah adalah perkara yang baru. Kalau hadas yang menurut istilah adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Oke, baik. Jadi hadas menurut bahasa adalah perkara yang baru. Kalau menurut istilah adalah sesuatu keadaan di mana seseorang itu dianggap tidak suci menurut agama. Seperti itu. Jadi misalkan kalian mau akan beribadah, kalian itu diwajibkan untuk membersihkan hadas tersebut. Nah, seperti hadis riwayat Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Oke. Selanjutnya yaitu hadas itu dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mensucikannya dengan cara berwudu ataupun tayamum, seperti itu. Kalau hadas besar adalah keadaan tidak suci pada seseorang dan cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar. Disebut juga dengan mandi junub Mandi junub. Iya, betul sekali, mandi jinabah atau mandi junub. Oke. Contoh hadas kecil itu contohnya keluarnya dari anggota badan, dari bagian depan maupun dari bagian belakang, ataupun dubur maupun dubur. Nah, seperti kentut, kencing maupun buang air besar. Seperti itu. Kalau hadas besar yaitu ada haid bagi perempuan, nifas, bersetubuh, habis itu keluarnya sperma, seperti itu, atau mimpi basah. Nah, cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi mandi besar, betul sekali. Kalau hadas kecil cukup dengan berwudu atau tayamum jika tidak ada air, seperti itu. Oke, kita sebelumnya cara mensucikannya. Nah, ini tadi cara mensucikan hadas kecil adalah berwudu ataupun dengan tayamum misalkan tidak ada air. Nah, kalau hadas besar cara mensucikannya adalah dengan cara mandi besar atau mandi jinabah atau junub ya, seperti itu. Kalau enggak tayamum, seperti itu. Oke. Nah, kalian sebelumnya apakah kalian sudah paham semuanya? Paham Pak. Paham ya. Oke, jadi tadi kalian belajar tentang hadas. Hadas apa sih? Hadas adalah sesuatu yang dianggap tidak suci menurut agama Islam. Jadi hadas tadi dibagi menjadi berapa? Hadas ada 2. Ada 2, ada hadas kecil, besar sama hadas kecil. Iya, betul sekali. Kalau hadas kecil cara membersihkannya gimana? Terus kalau hadas besar? Berarti harus mandi besar. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kita ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, di sini Bapak akan kasih tugas, yaitu tugasnya adalah membuat poster. Nah, iya, membuat poster. Contoh posternya seperti ini. Ini contoh tata cara berwudu dan tata cara tayamum. Nanti kalian sekreatif kalian mungkin. Sekreatif gimana kalian maunya gimana. Mau digambar juga boleh ataupun nyari di internet juga boleh, seperti itu ya. Baik, Pak. Nanti saya akan pajang di Madin sekolahan buat kita belajar bersama-sama. Oke. Terima kasih. Baik. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Cukup Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini. Berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Silahkan Mbak Ina memimpin doa. Oke, baik. Kemarin kan Ibu telah memberikan post-test dan pre-test ya ketika pembelajaran tentang ibadah haji dan umroh. Nah, kemarin Ibu udah membaca itu sebagai bentuk penilaian kalian, untuk sebelum pembelajaran sama setelah pembelajaran. Nah, kemarin Ibu telah menyampaikan ya hari ini akan penilaian yang berbentuk Pilgan sama berbentuk praktek. Nah, sebelum Ibu sampaikan tujuan apa sih pembelajaran ketika penilaian hari ini, berarti ketika penilaian hari ini itu untuk mengukur seberapa kemampuan kalian ketika memahami pembelajaran apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu telah praktekkan, dan apa yang kalian udah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu sampaikan ada kontrak ulangannya, berarti kalian harus membaca terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu untuk ulangan tertulis. Nah, ulangan tertulis itu Ibu akan membagikan sebuah soal itu berbentuk pilgan, itu ada 10. Nah, kemudian dari masing-masing siswa itu tidak boleh mencontek dan lain sebagainya. Waktunya itu 30 menit. Nah, kemudian untuk ulangan praktek nanti kalian satu-satu maju. Itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sebelum itu Ibu akan meminta kalian untuk duduk sesuai dengan tanda ini yang Ibu bagikan. Nah, untuk tempat 1 ini udah sesuai ya. Ini warna hijau untuk tempat 1. Nah, untuk yang kedua itu ada tempat yang kedua itu sini. Nah, Ibu akan membagikan soal yang berupa pilihan ganda. Silakan kalian tidak boleh mencontek. Ya. Siap, Bu. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Kasih nama sama kelas, nomor absen juga. Ini waktu tinggal 1 menit lagi ya. Iya, Bu. Apakah udah? Sudah, Ibu. Sudah. Coba lihat dulu. Ini kelas berapa ya? Kelas 9B ya? Kelas 9B. Nah, kemudian nanti ini kan soal pilga, nanti Ibu koreksi terlebih dahulu. Kemudian ada ujian praktek. Ujian praktek itu nanti maju satu-satu, dimulai dari Ina. Ina maju dulu. Coba jangan pada lihat ya. Coba dipraktekkan sa'i kayak gimana? Berlari-lari. Iya, coba kayak gimana coba? Ya, lari kecil. Lari kayak gimana coba? Gitu. Oh iya, benar-benar. Terus ketika di Ka'bah itu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Coba yang keras coba. Labbaik Allahumma labbaik. Oke, plus ya. Silakan duduk. Baik, ini udah maju semua ya. Udah maju semua. Kemudian nanti Ibu akan membagikan siapa yang nilainya paling tinggi, siapa nilainya paling rendah. Nah, untuk nilai yang paling tinggi akan Ibu dikasih reward atau hadiah dari Ibu. Nah, kalau misal yang nilainya di bawah KKM, nah itu dikasih apa, Bu? Dikasih remedian. Nah, itu kasih remedian. Habis itu nanti pengayaan gitu ya, Ibu. Akhiri dari pembelajaran ini. Silakan dari ketua kelas membagikan. Bersiap, doa mulai.
Doa selesai. Baik Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak atau berangkat semua? Berangkat semua. Oke, berangkat semua ya. Kita mulai pembelajarannya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait apa? Sholat jenazah. Jadi apa sih itu sholat jenazah? Sholat jenazah itu merupakan salah satu jenis sholat untuk jenazah muslim. Sholat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban seorang muslim atau atas muslim lain yang meninggal dunia. Di sini ada yang tahu nggak 3 di antaranya apa lagi? Aku Bu, Ya, apa Mbak Fayumi? memandikan, mengkafani, sama menyolati. Betul, kita beri applause buat Mbak Fayumi. Jadi, 3 kewajiban lainnya selain mensolatkan adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya fardu kifayah ya, artinya wajib dilaksanakan. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain itu terbebas dari kewajiban itu. Namun jika tidak, kita semua mendapatkan dosa. Selanjutnya ada tata cara dari sholat jenazah. Niat antara laki-laki dan perempuan itu beda ya. Berarti kita niat dulu, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau imam berarti imamal lillahi ta'ala. Lalu yang perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Lalu berdiri. Lalu yang pertama takbir pertama dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Yang kedua dilanjut dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kalian membaca sampai fil alamina innaka hamidum majid itu juga nggak apa-apa ya. Kalau pendek juga nggak apa-apa. Lalu takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah. Doa jenazah laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan doa jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu takbir keempat atau takbir yang terakhir dilanjutkan dengan doa untuk jenazah dan orang yang mensolatkan. Bacaan doa jenazah takbir keempat laki-laki, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walahu. Lalu yang keempat untuk ke perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu yang terakhir mengucapkan salam. Jadi perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat fardu atau sunnah yang lain itu, sholat jenazah nggak punya ruku dan sujud. Iya, soalnya sholat jenazah itu hanya fokus kepada doa, jadi lebih sederhana. Lalu yang terakhir ada hikmah dari sholat jenazah. Yang pertama mendapatkan pahala, lalu mengingatkan kita akan kematian. Jadi kalau kita sholat jenazah atau taziah itu jadi bisa ngingetin kita akan kematian. Lalu kepedulian terhadap sesama, menunjukkan solidaritas, menjadi syafaat bagi jenazah, dan yang terakhir mendapat keberkahan. Dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke.
Ini Ibu bagi ya lembar kerja. Salah. Ini dikerjakan di rumah ya, biar kalian itu nggak belajar hanya di sekolah aja. Oh ya, satu lagi untuk PR. Kalian menghafalkan tata cara sholat jenazah, nanti di pertemuan selanjutnya para praktek satu-satu. Oke. Nggak ada yang bertanya kan ya? Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu cukupkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kalian jangan bosan-bosan belajar terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, angka baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali mengulas terkait makanan dan minuman halal atau haram. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak nih? Makanan halal itu apa? Makanan yang? Oke, nah pada pertemuan kali ini karena kita akan mengulas, diharapkan kalian bisa menjelaskan kembali apa itu makanan dan minuman halal atau haram dengan bahasa kalian sendiri, dan tentunya agar kalian itu bisa bersikap memilih mana itu makanan halal dan juga haram. Nah, seperti yang kalian sebutkan tadi bahwa makanan halal itu adalah makanan yang baik. Halal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ahla atau terbuka. Sedangkan secara istilah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Nah, haram sendiri itu merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan atau tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam konteks makanan, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya dalil tentang haram atau haram sendiri itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang dimana dimaksudkan bahwa manusia itu harus atau disarankan untuk mengkonsumsi makanan halal. Selain itu juga selain halal, maka untuk mengkonsumsi makanan yang tidak berlebihan atau cukup. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari makanan halal atau haram dapat dilihat juga di sini ya anak-anak, bahwa halal sendiri itu ada contohnya seperti sayuran, susu, ataupun daging ayam. Sedangkan haram sendiri itu seperti contohnya alkohol, daging babi, ataupun daging anjing. Nah, selanjutnya dampak dari mengkonsumsi makanan halal ataupun haram. Nah, dampak dari mengkonsumsi makanan haram sendiri itu tentunya kita akan merusak ataupun kecanduan ya. Seperti contohnya ketika kita mengkonsumsi alkohol, maka kita akan kecanduan dan kehilangan kesadaran. Sedangkan untuk dampak mengkonsumsi makanan halal, kita tentunya akan menjaga badan. Seperti sesuatu yang kita konsumsi baik, maka insya Allah akan tumbuh baik juga di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kartu di mana nanti kalian akan menuliskan
satu contoh halal dan juga haram ya. Ibu beri waktu 5 menit. Ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Coba Ibu cek dulu. Ini Bu, ini dari belakang Bu. Ya, makasih ya. Oke, Ibu cek dulu ya. Baik, ini sudah benar semua ya. Beri tepuk tangan untuk kita dulu terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, oh iya, buat tugas, Ibu ingin kalian itu membuat peta konsep seperti ini ya. Ini kan secara sederhana. Nah, nanti kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi dengan apa yang Ibu buat ini. Terus besok untuk pertemuan selanjutnya dikumpulkan di ruangan Ibu ya. Nah, oke. Oh ya, buat lebih bagus. Iya. Terus oke. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Ibu anggap paham semua ya. Nah, oke, sekian mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat hari ini? Oke, berangkat semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran dari minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang kenakalan remaja ya. Nah, untuk kenakalan remaja ada yang diketahui apa saja yang akan kita belajar tentang kenakalan remaja. Yang nomor 1 itu ada tawuran, yang kedua ada minuman keras, dan yang ketiga ada narkoba. Nah, mengapa sih remaja lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kekerasan daripada musyawarah? Karena mereka merasa keren dan ingin menunjukkan kekuatannya Bu. Baik, terima kasih Mbak Linda, good job. Yang selanjutnya, apa yang membuat sebagian remaja tertarik mencoba miras meskipun tahu resikonya? Karena penasaran dan terpengaruh oleh teman. Baik, terima kasih Mbak Fayumi. Yang ketiga, mengapa narkoba sering dianggap jalan pintas untuk menghilangkan stres oleh sebagian remaja? Karena dianggap bikin tenang dan lupa masalah sementara. Baik, terima kasih Mbak Ina. Baik, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan, yaitu dalam berdiskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menjelaskan perkelahian antar pelajar, homer atau minuman keras, ada narkoba, ditinjau dari Islam dan upaya pencegahannya. Yang kedua yaitu penggalian informasi. Dalam berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan atau mempresentasikan tentang masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, sehingga terbiasa menaati peraturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Dengan penugasan membuat infografis
Peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif dari kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba, dan menunjukkan sikap kritis dan peduli sosial terhadap isu kenakalan remaja. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mohon dilihat pada gambar kita ini ya. Menurut kalian, gambar ini menjelaskan apa? Tawuran, Ibu. Iya, pada gambar ini merupakan gambar simulasi dari tawuran antar pelajar. Yang kedua, gambar apa ini? Alkohol. Miras. Iya, kalian sangat tahu ya. Ini Tahu adalah aja, Bu. foto pelajar yang sedang mengonsumsi miras. Yang terakhir ini gambar apa? Narkoba. Iya, ini adalah obat-obatan yang termasuk dalam narkoba ya, yang disalahgunakan oleh pelajar yang untuk menghilangkan stres mereka. Baik, materi kita hari ini adalah perkelahian antar pelajar atau bisa disebut tawuran ya, minuman keras dan juga narkoba. Nanti Ibu akan buat diskusi. Kalian akan mendiskusikan sebuah studi kasus atau artikel, yaitu artikel ini ya. Didiskusikan dengan cermat bersama kelompokmu, diskusikan pertanyaan yang tersedia. Nanti Ibu akan bagikan sebuah kertas yang mencakup tentang artikel dan juga pertanyaan yang akan kalian diskusikan, yaitu gunakan pengetahuan, logika, dan dalil syar'i yang telah kalian pelajari. Tuliskan hasil diskusi kelompok dengan rapi yang pada lembar yang akan Ibu bagikan, dan juga presentasikan hasil diskusi kalian dengan singkat selama 3-5 menit untuk memaparkan hasil analisis kelompok. Baik, Ibu akan bagi kelompoknya, yaitu dari sini kelompok 1. Nah, untuk artikelnya yaitu efek obat terlarang, miras dalam kejahatan berbalut tawuran. Kalian diskusikan ya. Baik, setelah kalian diskusikan, nah kita telah belajar soal kenakalan remaja. Untuk evaluasinya atau tugas, silakan kalian buka HP kalian atau di perangkat kalian yang dengan internet yang memadai. Nanti Ibu akan bagikan link ini, silakan kalian buka. Lalu berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan, dan silakan kerjakan soal pilihan ganda yang ada dalam waktu 5-10 menit. Kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek atau membuka materi. Kerjakan tepat waktu, karena setelah waktu yang ditentukan habis, maka link otomatis akan tertutup. Gitu. Sudah kalian kerjakan? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, telah ada skor masing-masing dari kalian yang mengerjakan ya. Terima kasih kepada Mbak Ina yang telah berhasil mendapatkan peringkat pertama. Berikan aplaus untuk Mbak Ina. Nah, untuk yang lainnya yang nilainya berada di bawah, jangan berkecil hati karena akan ada remedial untuk memperbaiki nilai ya. Baik, setelah evaluasi ini Ibu akan berikan tugas untuk dikumpulkan dalam satu minggu ke depan, yaitu membuat satu infografis tentang mencegah kenakalan remaja. Silakan pilih salah satu tema antara tawuran, minuman keras, atau narkoba. Buat secara mandiri, boleh menggunakan referensi dari berbagai sumber ya. Dan buat sekreatif mungkin, waktu tugas 1 minggu kirimkan ke Google Drive yang akan dibuat ketua kelas. Nanti ketua kelas mengirimkan ke Ibu ya. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat kepada murid-murid sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat-semangat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua. Oke, alhamdulillah. Siapa nih di sini yang pernah dipercaya untuk megang uang kas kelas? Saya Ibu. Silakan Mbak Dia. Ya, saya pernah dipercaya untuk memegang uang kas kelas, Bu. Saya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di buku kas, menyimpan uang dengan aman dan dilaporkan secara berkala kepada ketua kelas dan teman-teman agar semua tahu penggunaannya, Bu. Wah, good job Mbak Dia. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dia karena Mbak Dia sudah menerapkan sifat atau perilaku yang amanah dan jujur. Oke, materi hari ini kita belajar tentang sifat amanah dan jujur. Ibu harap setelah belajar tentang sifat amanah dan jujur, kalian dapat menjelaskan apa pengertian dari amanah dan jujur dan dapat menyebutkan dalil Al-Quran serta mengidentifikasi contoh perilaku amanah dan jujur. Sebelum lanjut pembelajaran, Ibu mau tampilkan video terlebih dahulu ya. Silakan untuk semuanya mengamati. Tawan bau badan dan tetap wangi. Oke, setelah video tadi, apa sih pembelajaran yang dapat kita petik dari video tersebut? Silakan Mbak Dia. Nah, dari video tersebut saya belajar bahwa kita harus selalu berbuat jujur, bertanggung jawab, dan menghindari dari perbuatan bohong. Oke, good. Berbuat baik akan membuat kita dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Oke, ya tepuk tangan. Good job ya Mbak Dia, karena kita menerapkan sifat amanah dan jujur, kita itu dapat dipercaya oleh banyak orang atau dipercaya oleh orang lain. Coba di sini ada yang berani nggak berbagi pengalaman dari sifat amanah dan jujur itu apa saja? Aku, Bu. Silakan Mbak. Aku pernah menemukan pulpen teman di meja kelas. Nah, aku langsung mengembalikannya ke pemiliknya. Walau sebenarnya aku butuh pulpen. Itu menunjukkan sifat jujur karena aku tidak mengambil barang yang bukan milik aku, dan amanah karena aku menjaga barang tersebut sampai kembali ke pemiliknya. Wah, keren sekali ya Mbak Fayumi. Karena Mbak Fayumi sedang membutuhkan ballpoint, tapi dia tetap menerapkan sifat amanah dan jujur mengembalikan ballpoint tersebut. Oke, lanjut materi ya. Jadi apa sih itu sifat amanah? Amanah merupakan segala sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan, ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Di sini ada yang berani mau membacakan Surat An-Nisa, silakan. Silakan Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adu wal Amanati illa ahliha. amanati ila anta ila ahliha wa ida Hakamtum bainan nasi nasi antahkumul bil. innallaha ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyir. Oke, terima kasih Mbak Dia. Tepuk tangan untuk Mbak Dia karena sudah berani membacakan surat. Selanjutnya itu ada berperilaku jujur.
Berperilaku jujur itu artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Contohnya itu mengakui kesalahan, tidak menyontek saat ujian seperti video tadi yang sudah ditayangkan. Dalilnya itu pada Quran surat At-Taubah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Manfaat dari orang jujur itu seperti tadi Mbak Fayumi, dipercaya oleh banyak orang, hati menjadi lebih tenang, mendapatkan keberkahan dan memudahkan jalan menuju keberhasilan. Dari materi tadi yang sudah dijelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu bagi kelompok ya, nanti salah satu kelompok untuk maju presentasi. Presentasi ya. Ibu beri waktu 5 menit saja. Sudah. Silakan kelompok yang mau maju nanti dapat bintang untuk tambahan nilai keaktifan. Silakan. Silakan Mbak Dwi maju. Kasus yang pertama itu kan Andi menemukan dompet dan sebagainya. Nah itu menurut kamu tindakan apa yang harus dilakukan Andi? Berarti kan Andi sebaiknya mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya, baik langsung jika tahu orangnya. Itu dari presentasi dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan di kehidupan kita sifat amanah dan jujur tersebut. Kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sebelumnya Ibu akan presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua, Ibu. Oke, alhamdulillah berangkat semua ya. Sekarang kita mau belajar tentang kitab-kitab Allah. Ya. Kenapa sih kita harus belajar tentang kitab-kitab Allah? Ya, karena nantinya Ibu ingin kalian mengetahui tentang pengertian kitab-kitab Allah, terus apa saja sih kitab-kitab Allah dan kepada siapa diturunkannya. Ya, yang pertama pengertian kitab-kitab Allah itu iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Oke, next. Dalilnya itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Terus macam-macam kitab. Kitabnya itu ada berapa aja sih anak-anak? 4. Iya betul. 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Yang ketiga ada kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang terakhir kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sikap menghormati kitab itu apa aja? Membaca dengan adab dan dalam keadaan suci, meletakkan di tempat yang mulia, menjaga dan merawat mushaf. Oke, setelah kita belajar tentang kitab, Ibu ada tugas kalian diskusi, membentuk kelompok, 4 kelompok ya. Ini kan di sini depan udah ada media pembelajaran ya yang Ibu buat. Nanti di sini ada nama-nama kitab atau penerimanya. Jadi nanti dipresentasikan satu-satu. Ngambil satu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pasangannya di gimana? Oke, Ibu beri waktu 2 menit ya untuk diskusi kalian. Udah selesai? Sudah, Ibu. Oke, siapa yang mau maju dulu? Saya. Oke, silakan maju ke depan, Mbak. Dapat apa? Saya dapat Al-Quran, Ibu. Iya. Al-Quran tadi di Nabi Muhammad SAW. Oke, iya. Oke. Iya. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu ini diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga berisi ajaran tentang tauhid, akidah, akhlak, hukum, serta kisah-kisah umat terdahulu yang penuh hikmah. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Belum ya? Oke, karena belum ada. Nanti Ibu minta tugas kalian mengerjakan lembar kerja yang nanti Ibu bagikan ya di grup, sama membuat poster tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas. Nanti diserahkan ke Ibu. Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, apa sih hikmahnya kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu memperkuat iman kepada Allah, menambah pengetahuan sejarah wahyu, meyakini Islam sebagai penyempurna, menumbuhkan toleransi antar umat, mendorong kecintaan terhadap ilmu. Kesimpulannya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Full. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi kemarin kita kan sempat membahas terkait dua nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada kali ini kita akan membahas kisah selanjutnya bergeser ke Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti setelah Bapak Guru menyampaikan kisah daripada Musa alaihissalam, ada lembar kerja buat teman-teman secara berkelompok, silahkan dikerjakan dengan kelompok. Tapi di sini kisah singkat ada 3 momen daripada Nabi Musa alaihissalam, yaitu diutus kepada Firaun dan Bani Israel, yaitu hidup di tengah kerajaan bersama Raja Firaun, yang kedua mukjizat, yang ketiga ada Firaun binasa dan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam itu selamat. Nah, yang pertama itu pada kerajaan Raja Firaun itu dulu ketika ada anak yang terlahir daripada kalangan Bani Israel itu pasti dibunuh. Nah, maka pada saat itu ibunya Nabi Musa alaihissalam itu takut anaknya dibunuh juga. Maka Nabi Musa waktu masih bayi itu dimasukkan ke keranjang dan dilemparkan ke sungai Nil. Nah, yang mana sungai itu alirannya itu ke kerajaan Firaun. Nah, maka di situ istrinya Raja Firaun mengambil anak tersebut, ingin mengadopsi, yang mana istrinya Raja Firaun itu tidak mendapatkan anak atau tidak diberi rezeki oleh Allah berupa anak. Jadi beliau ingin mengadopsi anak tersebut. Singkat cerita, ke mukjizat tongkat jadi ular. Nah, maka ketika Nabi Musa alaihissalam itu dewasa dalam bimbingan istrinya Raja Firaun, beliau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati Raja Firaun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Raja Firaun itu menolak dan malah menantang Nabi Musa alaihissalam dengan memerintahkan penyihirnya untuk menjadikan atau membawa ular-ular dari penyihir tersebut. Nah, maka di situ mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam menjadikan tokatnya berubah menjadi ular. Nah, singkat cerita lagi, ini puncaknya daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi atau keluar dari Mesir bersama Bani Israel untuk menyelamatkan kalangan atau kaum daripada Bani Israel. Nah, pada waktu itu Raja Firaun itu tahu keluarnya daripada Bani Israel dari kerajaannya, maka dikejar dengan pasukan Raja Firaun bersama Firaun. Nah, pas di Laut Merah, beliau kan tidak bisa lewat karena ada laut besar. Nah, maka beliau Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah dan dijawab oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Nah, maka seketika laut pun terbelah. Nah, itu setelah Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel melewati jalur sungai tersebut, laut tersebut, maka ketika Raja Firaun mengikuti bersama pasukannya, seketika lautnya menjadi sempit lagi. Jadi menenggelamkan pasukannya dan Raja Firaun. Nah, ini juga diabadikan di dalam Quran surah ke-26 ayat ke-65 yang artinya, dan kami selamatkan Musa bersama orang-orang yang bersamanya. Nah, itu cerita singkat terkait Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini Bapak ada lembar kerja buat teman-teman, bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak Guru kasih waktu 1 menit ya, buat mengerjakan. Ya Pak, udah Pak. Baik, sudah ya. Bapak Guru.
Baik. Saya nilai dulu ya. Baik, Pak. Oke, untuk kelompok C mendapat 80 dan untuk kelompok A mendapat 50. Jadi kita tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini ya, terkait Nabi Musa alaihissalam, saya ingin tanya satu saja. Dua boleh? Satu aja, saja. Pak. Oke, Aku baik. dulu. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Musa, saya Pak, Oh ya, membelah lautan. oke, pintar, kasih tepuk tangan. Pintar Pak. Oke, jadi itu saja ya terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Untuk teman-teman saya kasih tugas rumah, yaitu bikin satu paragraf saja terkait kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar sama Raja Firaun bersama pasukannya ketika di Laut Merah. Nah, semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi rahmatnya. Ya Allah. Mungkin cukup saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.